Kalau ada ungkapan yang menyebutkan banyak jalan menuju Roma, begitupun dengan aktivitas atau kegiatan belajar maupun pengembangan diri. Ada beragam metode, beragam pendekatan yang bisa kita upayakan dan kita jalankan dalam rangka meningkatkan kapasitas diri kita. Salah satunya adalah yang dipopulerkan oleh William Glasser, di mana beliau ini merupakan salah seorang psikiater asal Amerika Serikat ya, yang salah satunya terkenal dengan konsep atau rumusan learning pyramid, ya, atau piramida pembelajaran, yang masing-masing itu menggambarkan tentang prosentase efektivitas dari berbagai macam cara atau pendekatan dalam belajar yang berbeda atau beragam. Nah, disclaimer bahwa ada banyak ragam pendekatan dan juga efektivitas yang berbeda, namun bukan berarti kita bisa menegasikan satu cara untuk memilih cara yang lainnya, ya. Nah, seperti apa sih gambaran tentang macam-macam pendekatan dan juga prosentase efektivitas sebuah pembelajaran menurut William Glasser itu sendiri ya. Nah, yang pertama, beliau itu menyebutkan ternyata sebanyak 10% pembelajaran itu efektif jika kita melakukan dengan yang namanya membaca, ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang termasuk golongan orang-orang yang merasa bahwa, aduh, saya ini bukan orang yang gemar membaca, saya ini bukan orang yang senang berkutat dengan buku dalam waktu yang lama. Ya, saya lebih senang menggunakan cara yang lain. Namun perlu disadari, ternyata membaca ini juga merupakan salah satu aktivitas belajar yang boleh dikatakan bisa membantu pertumbuhan dan juga perkembangan diri kita. Nah, di sini disebutkan bahwa dengan membaca kita bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan menambah kualitas diri kita itu sebesar 10%. Nah, berikutnya, selain membaca, ternyata yang namanya mendengarkan itu juga bisa menjadi sebuah cara atau metode dalam sebuah pembelajaran. Ya, sebagaimana kalau kita datang ke sekolah, datang ke kampus, itu kita kan juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru maupun dosen kita. Nah, seiring berjalannya waktu, mendengar juga bisa dilakukan dengan cara yang beragam, apalagi kalau di era sekarang ini ada yang namanya audiobook ya, yang merupakan penjabaran dari sebuah buku yang bisa kita nikmati, katakanlah misalkan pada saat kita melakukan perjalanan, ya, kemudian pada saat kita berolahraga, kalau misalkan mau mengkonversi yang tadinya mendengarkan musik menjadi mendengarkan isi buku dengan audiobook, ya. Nah, dan ternyata efektivitas belajar dengan cara mendengar ini menurut William Glasser itu adalah sebesar 20%. Setelah membaca, kemudian mendengar, berikutnya ada yang disebut dengan melihat atau mengamati, ya. Menurut William Glasser, efektivitas dari belajar dengan cara melihat atau mengamati itu adalah sebesar 30%. Ini yang menjadi pembeda dengan membaca adalah sama-sama menggunakan indera yang namanya penglihatan atau pengamatan. Hanya kalau membaca itu kan lebih pada melihat rumusan, melihat teori, ya, kalimat-kalimat. Namun kalau yang dimaksud dengan melihat di sini adalah lebih kepada aktivitas yang berkaitan dengan mengobservasi atau mengamati. Kalau dalam konteks dunia kerja, ini bisa kita terjemahkan menjadi melakukan aktivitas tandem atau shadowing, ya. Ada juga yang menggunakan istilah itu. Yaitu apa? Yaitu misalkan kita sebagai seorang karyawan baru mau menjalankan sebuah tugas atau tanggung jawab tertentu, kita diminta untuk mengikuti senior kita dulu atau atasan kita langsung, ya, dalam proses pembelajaran. Tujuannya apa? Mengamati, mengobservasi bagaimana cara dia melakukan sebuah tugas, melakukan sebuah tanggung jawab tertentu. Nah, dan biasanya sih memang setelah kita mengamati, kita diminta untuk menarik sebuah kesimpulan, menyampaikan apa yang dipelajari, dan berikutnya gantian, giliran kita yang mempraktekkan, dan orang yang menjadi tandem itu entah senior maupun atasan kita yang gantian mengamati cara kita melakukan sebuah pekerjaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebesar 50% itu adalah pembelajaran akan efektif dari cara kita mengamati dan mendengar.
Nah, tentunya ini berkaitan dengan yang namanya indera audiovisual kita, ya. Oke. Berikutnya, ternyata sebesar 70% pembelajaran itu efektif dilakukan dengan cara berdiskusi. Nah, diskusi ini macamnya banyak ya. Bisa kita lakukan dalam agenda atau kegiatan workshop atau lokakarya, atau bisa juga kita lakukan langsung di tempat kerja kita. Misalkan, kita baru saja menghadapi sebuah tantangan atau menghadapi sebuah permasalahan, kemudian kita melapor ke atasan dan kita menanyakan nih, apa sih solusi atau jalan keluar yang memang sekiranya bisa dijalankan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, tentunya dalam proses diskusi, karena di sini kita bukan untuk meminta saran, dalam tanda kutip, bukannya menjadi seorang team member yang mau disuapin terus, maka setelah kita menyampaikan duduk perkaranya, permasalahannya, kasus-kasus yang sedang kita hadapi, kita pun menyampaikan tentang apa yang ada di benak kita yang bisa kita lakukan dan nanti akan direspon oleh entah itu atasan kita maupun senior kita yang memang lebih ahli, itu tentang pandangannya tentang usulan kita. Dan mungkin di sini juga akan terjadi yang namanya masukan yang disampaikan oleh mereka, seperti itu ya. Nah, berikutnya, setelah kita membaca, mendengar, mengamati atau mengobservasi, kemudian mengkombinasikan antara melihat dan mendengar, kemudian juga melakukan diskusi, berikutnya adalah ada 80% efektivitas dalam belajar, yaitu yang namanya mengalami. Maksudnya adalah kita melakukan yang namanya praktek. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut lagi, ini memang seringkali terjadi begini, ini termasuk juga dengan diri saya, orang yang awalnya punya anggapan atau pendapat, kalau mau belajar sesuatu, mending langsung praktek, mending langsung terjun, gak usah banyak cincong, gak usah banyak teori, gak usah banyak pembekalan sebelumnya. Nah, tapi ternyata hal itu tidak sepenuhnya tepat ya. Betul, praktek itu akan memberikan kita pengalaman, praktek itu akan memperbesar probabilitas atau efektivitas dalam melakukan proses pembelajaran, namun bukan berarti yang namanya kita belajar yang dengan cara membaca itulah sesuatu yang tidak penting. Itu juga menjadi sebuah hal yang bermanfaat supaya kita akhirnya bisa melakukan sebuah praktek, bisa mendapatkan pengalaman dengan cara yang tepat. Contoh, kalau misalkan kita, misalnya ya, kita belajar tentang cara mengoperasikan sebuah alat tertentu. Udahlah, yang penting praktek aja. Tapi kita tidak ditunjang dengan yang namanya membaca teori, membaca prinsip-prinsip yang perlu kita pegang pada saat mengoperasikan sebuah alat atau mesin tertentu. Nah, maka betul yang disampaikan oleh William Glasser ini bicara mengenai efektivitas dalam pembelajaran, tapi bukan berarti kita hanya berfokus atau memilih satu saja dan menegasikan yang lainnya. Ya. Nah, yang berikutnya, ternyata menurut seorang William Glasser, efektivitas pembelajaran sebesar 95% itu akan didapatkan ketika kita teach others atau mengajarkan orang lain. Ya, sebagaimana prinsip atau kaidah, apabila ada pengetahuan, wawasan, pengalaman yang ada dalam diri kita, supaya itu bisa menancap dengan baik, maka perlu kita sebarluaskan, perlu kita ajarkan, dan juga perlu kita tularkan. Semakin sering mengajarkan, semakin sering kita berbagi, maka itu akan semakin memperbesar peluang yang namanya ilmu dan pembelajaran serta kapasitas diri kita yang sudah kita miliki itu semakin menempel dengan kuat. Karena seringkali diulang dan seringkali direpetisi. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa mereka yang berperan sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik, itu kok menguasai banget ya sebuah bidang tertentu. Ya, kalau kita ngambil contoh di zaman sekolah dulu misalkan, kok hebat ya, guru matematika ini betul-betul menguasai rumusan, konsep, dan juga cara-cara penyelesaian soal. Ya, karena memang ini merupakan sesuatu yang memang sudah dipelajari, sudah dikuasai, dan juga seringkali dibagikan. Makanya terus menempel di dalam pemikiran mereka. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang prosentase efektivitas dari masing-masing cara belajar, tapi sekali lagi, bukan berarti ketika ada sebuah prosentase yang lebih tinggi, kemudian ada sebuah metode yang lain, ternyata prosentase lebih kecil, itu kita abaikan aja, tapi kita berfokus pada yang memang prosentase lebih besar. Nah, karena kembali lagi, kalau kita melihat
apa yang disampaikan oleh William Glasser yang memang 95% itu lebih besar efektivitasnya dengan cara teach other. Kalau kita sendiri tidak mengalami dengan yang namanya praktek, kalau kita sendiri tidak membuka wawasan dengan yang namanya diskusi, dan yang lebih mendasar lagi lah, kita tidak membaca rumusan tentang sebuah keilmuan tertentu, bagaimana kita mau mengajarkan kepada orang lain. Nah, maka memang cara cukup beragam, prosentase tentang efektivitas juga berbeda-beda, akan tetapi bukan berarti kita perlu menegasikan atau mengabaikan cara-cara yang secara persentase itu cukup kecil. Baik, semoga Anda semua, termasuk orang yang senantiasa mampu menemukan berbagai macam cara dan pendekatan untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Terima kasih, selamat bertumbuh, dan sukses selalu untuk Anda semuanya.